واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka bisa berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga pembacaan ayat-ayat suci ini menjadikan asyifa, pengobat dan penyejuk hati kita. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, sambutan Komandan Wingdik 700 Hanut kepada yang terhormat Komandan Wingdik 700 Hanut, Bapak Kolonel Penerbang Anang Heru Setiono, SEMMMH. Waktu dan tempat disilakan. Saya mengawali sambutan. Mari kita sama-sama. Saya ulangi, sebelum kita mengawali sambutan, mari kita sambutkan niat. Kita sekarang berada di sini sama-sama untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita satukan niat bahwa kita di sini mengikuti kegiatan ini semuanya karena Allah. Jangan di sini karena perintah. Jadi saya berharap semuanya karena Allah. Jadi semuanya kita laksanakan ada nilai ibadahnya. Sebelum mulai mari kita mengucapkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Qasim Mustafid SAG MPDI, yang saya hormati Ketua IAD Gagarini Rating 4 Cabang 5 Gabungan 2 Wingdik 700 Hanut, Kepala Dinas Logistik, Kepala Karta Dispes Kapolgadi, seluruh jamaah peserta peringatan Tahun Baru 1 Muharram 1446 Hijriah yang diberkahi Allah SWT. Sebagai insan bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan kita mendoakan yang tidak bisa hadir di sini tetap selalu mendapatkan rahmat, limpahan ridho dari Allah SWT. Kemudian yang sakit segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Tak lupa pula salawat serta salam
kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau kita sekarang berada di dunia yang cerah, kita mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita tahu bersama bahwa tahun Hijriah ini tidak lepas dari sejarah, tidak lepas dari perintah Allah kepada Rasulullah untuk melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sana Allah berperintah kepada Rasulullah kita untuk beliau untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Di sini kita dapat menarik manfaat sesuai dengan tema kita, bahwa menjadikan semangat Muharram untuk perubahan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Ini selaras dengan hikmah peringatan dari tahun baru Hijriah, di mana kita diharapkan dapat menuju menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian kita menjadi seorang yang kesatria. Tadi yang sudah sampaikan Ustaz Apel, kita menjadi seorang kesatria bagi agama, bagi iman kita sendiri. Jadi kita menjadi seorang prajurit, seorang kesatria yang beriman pada Allah SWT, yang berpegang teguh kepada semua perintah-perintah Allah SWT, serta menjauhi larangan-larangan darinya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada acara kami di sini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyambut kami. Sebenarnya kami juga nanti mengucapkan selamat jalan Bapak untuk setelah acara nanti kembali ke tempat Bapak untuk kegiatan berikutnya dalam keadaan aman, sehat, tanpa kurang satu apapun. Kemudian saya mengajak pada seluruh jamaah untuk mengambil hikmah apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Kiai, apa yang disampaikan beliau, kita ambil hikmahnya, kita resapi, kita berharap semua yang kita lakukan ke depan di tahun yang baru menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh pimpinan. Terima kasih, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan. Demikian sambutan dari Komandan Rindik 700 Ranut, Bapak Kolonel Penerbang Anang Heru Setiono SEMMH. Mohon izin untuk acara selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon untuk Komandan beserta Ibu dan Bapak Kiai Haji Hozin Mustafid berkenan untuk melaksanakan foto bersama.
Jin, satu langkah ke kanan udah Jin. Jin, Jin. 1, 2. Jin, 1, 2. 1. Untuk acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah Hikmah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah 2024 Masehi dan ditutup dengan doa akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPDI selaku pengasuh Pondok An-Nazah Surabaya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi komandan sebelum salam juga memulai dengan beberapa patah kata dan juga Al-Fatihah. Maka izinkan saya sebelum salam memulai dengan pantun. Boleh nggih? Sedikit santai mawon, monggo jenengan sebuju medhingkrang ndak apa-apa wis. Insyaallah masa depan cemerlang nggih. Insyaallah. Nggih. Ke Wonosalam naik pesawat. Surabaya kota pahlawan. Ya wis. Monggo jawab salam dengan semangat, insyaallah tercapai segala tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ijtihadi wal hijrati wal muhajarah wal mujahadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah, yaitu Bapak Kolonel Penerbang Anang Heru Setiono SEMM MHan selaku Komandan Rindik 700 Hanu. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta istri dan seluruh keluarga diberikan sehat barokah semuanya. Amin. Insyaallah diberikan istiqomah memimpin kita semuanya. Amin. Dan saya mohon izin dan saya baru kali ini ngisi di beberapa angkatan darat, angkatan laut maupun di kepolisian. Baru kali ini saya merasakan merinding sebelum beliau menyampaikan sambutan, karena mengajak kita dalam acara ini benar-benar karena Allah. Ini jarang seorang komandan yang menyampaikan seperti ini. Jadi nek kiai sing nyampaikan ngoten wajar, biasa. Tapi kalau seorang komandan angkatan udara kemudian mengaturkan, itu luar biasa. Boleh tepuk tangan panjenengan insyaallah. Doakan mudah-mudahan beliau tidak akan pernah pindah, tetap di sini aja enggak? Ya baik. Enggak. Tapi jangan terus tidak naik pangkat, Senang saya punya pemimpin seperti ini ya. Saya juga merasa ketika saya bertahun-tahun jadi
jadi pengasuh pesantren, ini aja jarang menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena anggapan kita sudah biasa, santri itu ngaji ya karena Allah, sholawatan karena Allah, istighosah karena Allah. Padahal juga belum tentu loh. Kita melaksanakan segala sesuatu ini bisa jadi bukan karena Allah, karena tugas, karena takut dengan pimpinan. Makanya di dalam konteks hijrah itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab itu menyampaikan, jadi innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu sangat utama di dalam pekerjaan kula panjenengan. Karena apa? Ada yang orang itu ketoknya apa ketoknya? Kelihatannya amal ukhrawi. Ternyata mendapat pahala hanya duniawi. Sekalian rahimakumullah. Maka dalam hal ini saya sangat terenyuh dan sangat salut dengan Bapak Komandan. Mudah-mudahan ini inspirasi buat saya dan kita semuanya untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kita muliakan seluruh staf ya, saya mohon maaf dan nggak tahu stafnya ini namanya apa seperti itu ya. Karena kalau di sekolah kami itu paling ada wakil kepala sekolah, ada TU. Di sini kan nggak tahu ya nama-namanya apa gitu. Itu yang kita muliakan tanpa mengurangi rasa hormat. Dan juga seluruh jamaah sekalian, teman-teman anggota TNI AU ya, ini. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan nama Al-Mi'raj Takmir Masjid. Mana takmir masjidnya? Oh, Masya Allah. Jadi takmir masjid kok gundul gitu ya. Ini yang membedakan takmir masjid apa itu tentara dengan di kampung ya Pak. Ya Allah. Ini saya juga mohon maaf, ini termasuk salah kostum. Untungnya di dalam podium saya ngapunten, biasanya kalau ceramah saya kepengen bebas, kepengen dilihat apalagi oleh ibu-ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini tertutup, kenapa? Karena saya salah kostum, pakai jubah karena habis dari ngisi di tempat lain agak terlambat tadi. Mohon maaf. Ya, ini tadi takutnya nanti ibu-ibunya ngelokno di belakang. Kiai ini pakai daster. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada kata yang patut saya aturkan kehadirat Allah selain bersyukur. Saged sambung sedulur datang panjenengan muga-muga panjang umur. Muga-muga jenengan rezekinya semakin makmur. Nasibnya semakin mujur. Saged budal haji naik kapal makmur. Amin. Ya rabbal alamin. Namun dan saya biasanya kalau ceramah karena saya asli Jawa Tengah, jadi bahasa saya rada sedikit-sedikit medok antara Surabaya dan Jawa Tengah dan campur-campur dengan bahasa Jawa, tidak apa-apa ya. Dan perso bahasa Jawa, perso. Alhamdulillah. Berarti masih Jawa. Kalau masih gak Jawa. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat wassalam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah, kenapa selalu bersolawat? Karena beliau adalah satu-satunya teladan yang mengawali, mempelopori adanya sebuah perubahan. Perubahan itulah namanya hijrah. Sehingga kata hijrah inilah sejak Khalifah Umar bin Khattab dijadikan satu bahan SK yang saat itu tahun Islam dinamakan dengan Hijriyah. Pada dasarnya jamaah sekalian, tahun Islam itu dulu belum ada namanya. Sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah 36 itu, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah, ibu ngomong. Hari ini ya, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi malaikat kasih. Sesungguhnya di dalam hitungan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Dalam segala tafsir disebutkan 4 bulan haram itu secara spesifik dinamakan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
dari 4 bulan ini jamaah sekalian, lalu kemudian mengikuti bulan-bulan yang lain. Konotasinya, the real of year adalah tahun Islam, karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama-nama bulan ini menggambarkan bahwa sejak Allah ciptakan langit dan bumi, ternyata Allah kemudian mencanangkan dalam 1 tahun 12 bulan sesuai dengan nama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Nah, orang Jawa lupa Pak namanya Pak. Apa? Suro, terus Safar, mulutnya siapa? Lalu kadang-kadang orang Jawa ini, karena sejak tahun 687 kalau tidak salah ya, itu Kesultanan Surakarta Hadiningrat itu memang merubah dari tahun Saka yang mengikuti hitungan Masehi peredaran matahari dirubah menjadi mengikuti tahun Hijriah, sehingga dari tahun Islam itu mengikuti peredaran bulan. Nah, karena lidah Jawa itu rada angel Pak mengucapkan Arab, Muharram kan rada angel gitu. Jadi itu malah mukarrom. Mau kadang-kadang mau Jawa itu sakit guboi. Untuk MC ini bagus ya. Saya pernah dipanggil. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu ceramah agama. Romo Kiai Haji Khazin Mustafid. Menurut ini bukan al-mukarram, almarhum. Acara ini mata. Tidak remah kan? Nah, orang Jawa biasanya muni Arab itu bukan pada fasih. Pangapunten omuni ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Ngoten yang muncul ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Mulane awas entek kabeh gara-gara wiritan itu. Itu orang Jawa. Ngapunten panjenengan pernah dengar lagu Sluku batok ela elo. Pernah ya? Itu bahasa Arab loh Pak. Kita kan Jawa itu bahasa Arab. Sluku batok. Wong Jawa itu sebenarnya apa? Tembung ukara satu kata penuh makna jenenge kiroto. Kiroto dikira-kira tapi nyoto. Ada juga sebenarnya tembangan Pak. Makanya nuwun sewu ada kiroto basa pacul. Napa kok pacul? Papat aja sampai ucul. Ini syariat tarekat hakikat makrifat. Nuwun sewu bujuan disebut napa? Garwa. Kenapa garwa? Sigarane nyawa. Gitu malah disingkat, siji sigar siji to cocok. Orang pada paham mungkin ya wis. Nuwun sewu Pak, gedang. Kenapa disebut gedang? Sebab digeget Pak. Itu cocok loh Pak. Jajal sama Indonesia kan, gedang itu jadi pisang, lega dicoblas. Pisang. Gak iso. Pisang, masuk pipis merasa blas gak cocok. Lo gelas, kenapa disebut gelas? Sebab nek tugel gak kena digelas. Jenengan nek ngunjuk kopi jenenge cengkir. Napa? Kencenge pikir. Jangan kali kopi, ambil inspirasi. Enak Pak. Ambil kopi kan. Saya pikir gak ada kopi ini. Maksudnya gak ada kopi ini biar ngaji. Allah sallallahu Muhammad. Lo ngopi itu singkatan loh Pak. Ngopi ngobrol urusan pengetahuan Islam itu ngopi. Makanya menurut saya kenapa Pak ada Nusantara, Nuswantara, antara Nusa, antara Pulau satu dengan yang lain menjadi satu bangsa, satu Indonesia. Itu jamaah sekalian. Makanya orang Jawa itu senengannya tembang, sluku batok. Itu asalnya uslub batnak, isi batinnya. Batok ela elo, batmuha la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wong biyen kon muni la itu gak pati iso, ela elo. Niku la ilaha si Romo menyang Solo. Kenapa kok gak si Romo menyang Madura? Kok Solo gitu? Si Romo menyang Solo itu si Roma ila antasila. Kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja? Itu dari Al-Quran. Fasiru fil ardi fangduru. Berjalanlah kamu kemana saja di bumi ini, kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fasilu sira mong nyangsol leo-lae ayo muda. Kenapa kok boten leo-lae jajan bakpo dikekno mara tuwa sing asli bojo negara mara nyang sura kesasar nang jaya pengalaman sedaya. Niku asli bahasa leo-lae payu muda. La ilaha illallah ila anta muta. Kalimat tauhid ini tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir pungkasan kalimat indahnya ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ahli surga Allahumma amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Itu jamaah sekalian. Maka tadi beliau menyampaikan benar-benar dijaga lillahi ta'ala kita, semata-mata ngaji demi bangsa negara kita untuk ke depan Indonesia Emas 2045. Kenapa? Karena di 2045 sepanjang sekitar 20 tahun ini Indonesia membutuhkan jiwa-jiwa hijrah. Apa itu jiwa hijrah? Yaitu orang yang benar-benar dalam konteks Indonesia kejawen ada namanya wayang. Wayang itu apa? Owah-owahan itu yang itulah konsep hijrah. Hijrah adalah satu kata penuh makna ketika Pulau Panjenengan berevolusi, mentransformasi nilai-nilai kehidupan Pulau Panjenengan setelah kita mengadakan satu refleksi dan resolusi dalam kehidupan ke depan. Sehingga tahun ini harus lebih baik, tahun ini harus lebih baik. Mangkana yaumul khairu min amsihi fahuwa rabbihum. Orang yang beruntung kata Rasulullah adalah yang hari ini tahun ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang tahun ini sama saja dengan kemarin, mangkana yaumul misl amsihi fahuwa khasirun, termasuk orang yang mudah. Dan celaka kata Rasulullah, mangkana yaumul syarram min amsihi, yang justru lebih buruk daripada kemarin. Untuk itu jamaah sekalian, panjenengan berada di Masjid Al-Mi'raj ini benar-benar qadarullah, bukan ujuk-ujuk ini. Gitu. Ini qadarullah. Al-Mi'raj itu apa? Tangga untuk naik. Naik apa? Naik derajat kula jenengan. Dalam konteks hadis Rasulullah, as-shalat mi'rajul mukmin. Salat yang merupakan tiang agama adalah mi'rajnya seorang mukmin. Ingin naik pangkat derajat kemuliaan kula panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa taala, silakan. Konsep Al-Mi'raj, tingkatkan hijrah kula jenengan, tingkatkan ijtihad kula jenengan, tingkatkan mujahadah kula jenengan agar senantiasa dalam kehidupan ini semakin baik dan semakin baik lagi. Allahumma amin. Nanti pada puncaknya jiwa yang tangguh, mandiri, punya iman sejati di tahun 2045 menuju Indonesia Emas akan terwujud dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Inilah jemaah sekalian, maka hijrah ini satu, mengajak kita semakin bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, bermuhasabah. Muhasabah apa? Siji, hasibu anfusakum, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, Pak. Introspeksi diri. Yang kedua, setelah introspeksi diri, kemudian muhasabatul amal. Sudahkah kita gunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk beramal kebaikan? Nah, jari Kanjeng Nabi niku irtanim khamsan qabla khamsin. Niku nek terjemahan ala Rama Irama, jaga 5 sebelum datangnya 5. Oh, rada-rada gitu ya. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Nggih, itu nek diterjemahan cara Jawa ini. Mumpung isih muda ibadahmu temenono, ngilingo yen tuwa ora iso apa-apa, ngilingo yen tuwa ora kuat nyunggi boto. Mumpung isih waras ibadah do sing ikhlas, ngilingo yen lara namung sambat mara tuwa nang Madura ora iso nang Surabaya. Mumpung isih sugih ngamal tanpa pamrih, ngilingo yen mlarat dina wengi namung sambat. Terus mumpung isih apa longgar ibadah do sing lancar, ngilinga yen repot ibadah rasane abot. Ngoten niku. Sing terakhir, mumpung isih urip ibadah do sing tertib, ngilinga yen mati ora bakal bisa bali, ngilinga yen mati ora iso mangan roti,
Ini ngoyen mati ora iso godho Bu Siti. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah minume teko iki terus diapakno. Buatan saya itu namu khuyuran buatan saya itu. Saya itu di mana-mana nggak pernah harus minta ini minta itu udah. Karena saya ketemu dengan panjenengan sudah luar biasa. Saya betul-betul terinspirasi dari panjenengan semua. Ya. Mau ngaji bapak-bapak teng masjid, jamaah yasin tahlil, muslimat fatayat itu sudah biasa Pak. Tapi di tengah kesibukan panjenengan yang begitu padatnya menyempatkan ada satu waktu tertentu untuk siraman rohani, ini insya Allah sudah cukup bagi saya untuk memotivasi diri saya semakin mengembangkan diri saya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi muhasabatun nafsi, lalu muhasabatul amal. Jadikan tahun ini amal-amal kita lebih baik lagi. Ibarat panjenengan ibu-ibu ngaji yang biasanya 1 juz, maka ini harus dikembangkan lagi. Ibu hari ini berapa juz Ibu? Oh 3 juz juz jambu, juz avokat, juz mangga. Allah sallallahu Muhammad. Ya udah, kalau memang bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Oh, jadi kesibukan kula jenengan gitu. Monggo, cuman maca Quran dimaknai. Soalnya apa? Tombo hati iku limo sakonane maca Quran sama nane. Lebih baik sing tartil, sing fasih, sing indah, pelan-pelan. Ngoten gak ono maca Quran saleh greke niku gak ono. Nek sampeyan iso maca sak juz ya alhamdulillah. Nek gak iso ya setengah juz. Gak iso setengah juz ya seprapat, gak iso seprapat sehalaman. Nek gak iso maca ya ayat tuh. Yasin, sadaqallahul azim. Sesuai wal Quran hakim, sadaqallahul azim. Jare malaikat kebangetan maca Quran dikredit. Itu pun tidak apa-apa loh Bapak Ibu, karena memang kesibukan jenengan. Yang penting justru macamnya alon-alon dimaknai, istiqomah diaplikasikan dalam kehidupan. Itu jauh lebih penting, lebih mulia, lebih utama daripada kula jenengan macane 28 mboten pakai tajwid, mboten tartil, mboten fasih, sehingga nopo kurang bisa dimaknai dalam kehidupan. Makanya nuwun sewu dalam hijrah ini jadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup kula jenengan, way of life ini, agar kula jenengan dalam hidup ini benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tadi qori'nya luar biasa Pak. Surah Al-Hasyr ayat 18. Siapa Pak tadi namanya Pak? Musa bikin. Oh, Musa bikin itu orang yang selalu mengadakan perlombaan. Ya, berlomba-lomba terus ya. Ya. Ini kok bisa ya seorang tentara bisa suaranya kayak gitu? Tepuk tangan untuk dirinya luar biasa. Sekarang tenang Pak. Wah, kan jadi malu. Makasih Mbak. Enggak, yang saya takutkan nanti saya minta buju tidak buju tenang. Aku enggak bisa. Wah, nyesel apa ngomong aku. Allah Akbar. Masyaallah. Enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menyampaikan ayat yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu dalam bahasa Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa keindonesiaan itulah 20 tahun ke depan menuju Indonesia emas. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, persiapkan masa depan nanti menuju Indonesia emas 2045. Dengan bekal apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dengan iman dan takwa.
Jadi satu-satunya solusi yang diberikan Allah kepada kula panjenengan menuju Indonesia ke depan yang lebih baik adalah beriman, bertakwa. Makanya di dalam surah Al-A'raf 96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nek negara niki, bangsa niki kepengin diberkahi Allah yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi, silakan beriman dan bertakwa. Itu konsep hijrah Bapak Ibu. Maka di nuwun sewu di dalam surah Al-Baqarah 218, orang yang akan mendapat rahmat Allah sebagai sebuah backup daripada keberkahan Allah adalah ada 3 komponen. Innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru, dan berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, jadi kula jenengan orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, yang akan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dengan konsep hijrah ini kalau dengan termasuk monggo bersama-sama aji, mumpung masih ada kehidupan, ada kesempatan, gunakan semaksimal mungkin dengan senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kedepannya menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itulah jamaah sekalian, maka dalam konteks hijrah ini para wali kula jenengan menjadikan satu makna dalam sebuah tembang itu, lir ilir. Pernah dengar lir ilir ya Pak ya? Itulah punya Sunan Giri. Kenapa kok lir ilir? Itu sebetulnya terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 21-22 Bapak. Jadi kalau jelas diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas yang ada, itu adalah tujuannya apa? Ubudu rabbakum, agar berjangan beribadah. Maka kemudian dipanggil dengan bocah Angon. Itu dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan akan diminta yang bertanggungjawabkan nanti dari akhirat yang akan datang. Ini jamaah sekalian, penek no blimbing. Kenapa kok gak penek no pencet kuwi? Kok blimbing? Lambane 5, salat 5, rukun Islam 5, hukum Islam 5, berbangsa bernegara Pancasila 5. Dan ternyata Bapak Ibu nuwun sewu, antara hijrah dengan kemerdekaan nggak jauh berbeda. Antara Indonesia dengan Islam sama. Di awal huruf I, Islam Indonesia. Islam 5 huruf, Pancasila 5 dasarnya. Pancasila, rukun Islam juga 5. Jenengan sing sering nonton wayang, ono jenenge napa? Pendowo 5. Berarti jenengan nonton wayang juga ya. Pak Tamir juga suka wayang ya Pak? Enggak, begini kok pas delok wayang sing didelok iku sing dene tok. Saya dulu sempat tanya sama ayah saya, karena saya sering diajak nonton wayang sama ayah sejak kecil itu, sehingga ada filosofi wayang yang banyak saya kuasai. Kenapa ya sinden itu kok perempuan cantik, muda, suaranya enak? Oke lah, misalnya suaranya enak ya, tapi kenapa harus anak muda? Sintu itu akan dicek payu itu maksudnya. Ternyata itu filosofi sinden itu tawakal, sinden itu senden. Sendenane dekengane pusat. Fatawakkalu in kuntum mukminin. Nek wong iman iki yo kudu tawakal, pasrah semarah. Setelah panjenengan berusaha secara maksimal, beribadah secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total. Itulah bahagia secara universal. Itu sebetulnya. Nah oleh mereka para wali, terutama Sunan Kalijaga disebut sinden, senden. Nah sendenan iku jenengan pusat iku ahli zikir Pak. Wong nek ahli zikir, nggih, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir itu hati menjadi tenang. Hati itu nek tenang, Pak, didelok niku nggih semriri, Pak. Walaupun wajahnya gak patek glowing. Delok ibu di belakang sing senden tembok bareng ngoten niku. Ceramah ini paling enak niku. Makanya aku tuh enggak, saya tadi sering-sering lihat sana, karena apa? Sana banyak vitaminnya. Saya jarang lihat sini, apalagi yang sana nggak pakai. Ternyata gini, orang itu kalau ahli zikir wajahnya berseri-seri. Al muslimu man saliman nas bil lisani wa yadi, sehingga orang lain tidak pernah merasa terganggu
baik dan lisan apalagi perbuatannya. Kenapa kok cantik? Karena orang itu kalau sudah zikir, ya Pak ya, walaupun usia tua kelihatan muda, ya, semangatnya muda. Ya, ngapunten Pak Kamil umur berapa Pak? 25. Semangatnya 25. Ada Ibu Kamil di sini Rabu? Ibu? Enggak ada, berarti Ibu kemana aja yang hadir nih? Di samping teman-teman pegawai. Masya Allah luar biasa. Itu orang yang ahli zikir Pak. Terus kelihatan cantik, suaranya indah. Tiang pun ahli zikir, ngendikane mempesona. Tidak pernah menyakiti orang. Makanya termasuk dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu ramah, bukan marah. Tidak sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Bayangkan Rasulullah waktu itu memuslimkan orang kafir. Sekarang justru takutnya nanti mengkafirkan orang Islam. Ya, maka di sini ngapunten kalau saya kadang-kadang ceramah, kadang pakai lagu, kadang pakai guyonan. Ini tujuan saya apa? Ngaji itu ngatur jiwa Pak. Ngaji bersama. Bukan berarti saya paling pintar. Saya banyak ilmu dari panjenengan. Saya tabarukan ngabarkan saking panjenengan. Inilah perlunya maka kemudian ada sindir. Nyanyi ini biar sindir itu dengan Pak siji serbu-serbu batok, lir, ilir, gundul, pacul, turi-turi. Boten ngoten niku, gak kaya saiki pedakilan Pak. Goyang jombreng, tujuh loro, suara kali. Ndak ada dulu lagu-lagu ngoten niku. Nggih, itu kenapa? Karena wayang itu filosofi kehidupan manusia. Manusia yang kepingin berubah, jadilah seperti Pandhawa 5 ahli tirakat. Ojo seperti Kurawa, Dasamuka. Itu orang-orang simbol-simbol orang munafik. Ini jamaah sekalian rahimahullah, maka hijrah adalah merubah diri kula panjenengan, tingkatkan keimanan ketakwaan agar menurunkan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah jamaah sekalian rahimahullah, maka di dalam berbangsa bernegara ada Pancasila 5, para kiai kita ada sebuah lagu ya dal watan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu bukan hadis tapi filosofi dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, bahwa sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI. Sehingga saya sering matur, Indonesia jaya, gitu. Siapa kita? Indonesia, Pancasila jaya, NKRI harga mati. Kira-kira kapan sakit nih sebagai penutup nih? Kesel nih? Siapa kita? Indonesia. Tangan diangkat masuk saya mulai menurut. Siapa kita? Indonesia. Pancasila jaya, betul nggih? Pancasila jaya, NKRI harga mati. Masyaallah luar biasa. Alhamdulillah, intinya hijrah ini ngobrol satu, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, muhasabah, introspeksi untuk kemudian lebih baik lagi ke depan. Koriknya saja musabikin, bermusabakoh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi biar gulai kan apa Pak musabikin? Lagi di sini kedondo. Moga didoakan mudah-mudahan nanti sehat selalu ya. Kalau misalnya saya undang pas saya ada pengajian butuh korik, nanti saya dan apa harus pakai izin komandan dulu? Boleh juga ya. Nah, tapi di luar jam kerja sih, mungkin malam gitu ya. Saya suka, mungkin ada grup perbanan, biasanya saya ngambil dari teman-teman dari kesatuan. Kalau dari santri kan udah biasa, tapi kalau dari kesatuan ada yang bisa sholawatan, apalagi yang suaranya begitu indah, mendayu-dayu, ngalang-ngalang Roma Irama. Itu Roma Irama aja belum tentu bisa kori seperti itu. Jadi pas Musa bikin ini kori, sedangkan saya korang. Ya, gitu aja. Ngapunten, mungkin ada kekhilafan kekurangan saya. Sekali lagi, perbanyak bersyukur, perbanyak muhasabah, kemudian musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Lebih baik lagi, dengan hijrah kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin mandiri. Tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan ukhuwah kita, tingkatkan kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita. Ibnu Taimiyah mengatakan kemunduran Islam itu hanya dua. Satu, karena bodohnya umat Islam terhadap Al-Quran. Yang kedua, karena retaknya persatuan.
Karena persatuan ini Masya Allah. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, kun kaliyadain, jadilah seperti dua tangan. Dua tangan ini walaupun jauh bisa ketemu. Walatakun kaludzunain, jangan seperti dua telinga. Dua telinga walaupun kelihatannya dekat, nggak pernah ketemu, Pak. Dan jangan pernah mempertemukan kuping kanan sampai kiwa. Dan sifatnya ini, ibu-ibu kalau pakai jiwa, sing kanan, mesti sing kiwa ya minta. Tapi kalau tangan boten, tangan itu kanan kiri tugasnya tidak sama, Pak. Sing kanan tinggi salaman, dada-dada, cap jempol, gitu, apresiasi. Sing kiwa departemen percawian, gitu. Tapi nek lambian iso kompak sama-sama, Pak. Nanti ketika dikasih apresiasi yang kiwa dikasih jam tangan, kira-kira sing dia minta? Enggak. Ada yang pakai jam kanan kiri, itu minasi tinggi. Dan buat saya, Pak, di tangan itu ada 5 jari, Pak. Dedeknya buatan kode, fungsinya beda. Ini namanya apa, Pak? Jempol. Mungkin kalau itu jari. Jempol itu katrok ya. Ya jempol. Menurut saya jempol. Fungsinya apa? Monggo gitu kan, apresiasi. Monggo Mbak, terima kasih kopinya datang dari ini. Gitu. Terus ini apa, jari telunjuk gitu, tinggi sholat asyhadu an la ilaha illallah. Enten tiap sholat asyhadu an la ilaha illallah. Ini ditukar cincin. Niki napa? Untuk apa? Minal urek-ureki wal mancini. Ada lagi Bapak Ibu yang pengalaman di kampung biasanya tinggi ngetes positif dan negatifnya mitik babon. Pakai ini jangan jempol nanti. Nah, ternyata luar sewa, Pak, 5 jari yang tidak sama ini kalau sudah kerja sama bersinergi luar biasa, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama-sama. Ini kira tinggi nyekel gelas. Nah, orang isi ini atau tidak gimana? Ini kira tak lepas salah satu bisa jatuh ini. Gitu. Inilah lambang kebersamaan kula jenengan. Monggo di anu ini insyaallah panjenengan sudah saya lihat kekompakannya, kebersamaannya. Insyaallah ridha Allah, berkah Allah senantiasa membersamai panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Kurang punya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin bahasa-bahasa yang kurang pas dengan panjenengan, karena ya saya bahasa kampung, bahasa pondok, bahasa sipil itu karena nggak sama dengan bahasa tentara gitu. Namun dari ganggu wacah ini sama-sama saya niatkan bismillah karena Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan, memberikan panjang umur, kesehatan dan panjenengan semuanya. Amin. Suatu saat bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal hadirin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya ghafar. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulama'ina wa liumaraina wa lidinina wa dunyana birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Engkau yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh leluhur kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, dengan rahmat-Mu ya Salam, Engkau yang memberikan keselamatan kepada kami. Selamatkan kami, sehatkan kami, terutama ya Allah Bapak Kolonel Penerbang Anang Heru Setio SEMM MH ya Allah, selaku komandan kami ya Allah, beserta ibu dan keluarga ya Allah.
Kau berikan sehat bahagia selalu ya Allah, panjang umur, Kau berikan cukup rezeki ya Allah, dan istiqomah sabar membimbing kami, mengasuh kami, mengayomi kami, mendidik kami, dan seluruh staf serta seluruh jamaah yang hadir di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah. Melalui peringatan tahun baru Islam 1446 Hijriah ini, Allah ya Rabb, mudahkan kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas rasa syukur kami, sehingga dengan syukur ini ya Allah, Kau tambahkan nikmat-Mu kepada kami, tambah barakah, tambah sehat, tambah melimpah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa tindak ke ziarah Makkah, Madinah, haji, umrah ya Allah, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, melalui peringatan tahun Hijriah ini ya Allah, mudahkan kami untuk introspeksi diri kami sebelum menilai orang lain ya Allah. Mudahkan kami menilai diri kami, mengetahui kekurangan-kekurangan kami, agar ke depan lebih baik lagi ya Allah. Untuk persiapan Indonesia Emas 2045 nanti ya Allah, membutuhkan kekuatan dari-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan dan daya ini ya Allah, kecuali dengan izin dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan peringatan tahun Hijriah ini, mudahkan kami mentransformasi nilai-nilai tahun ini dengan lebih baik lagi dalam amalan kami, dalam kehidupan kami, panjang umur, sehat sekeluarga kami, segala yang sakit Kau sembuhkan ya Allah, yang sehat Kau berikan barokah ya Allah, barokah rumah tangga kami, keturunan kami, penghasilan kami, pekerjaan kami, dunia dan akhirat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ya Rabb, dengan kezaliman kami, mohon ampunan-Mu ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Dengan demikian jadikan wasilah ya Allah kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar ya Allah kesatuan dari Wingdik 700 Halut ini Kau berikan barokah panjenengan ya Allah, sehat sekeluarga kami, bisa menekan amanah tugas negara ini dengan sebaik-baiknya ya Allah, agar Kau memberikan pahala yang berlimpah ya Allah, pahala kepada kami untuk kemudian bahagia dunia nanti surga nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sembahun pangapunten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami aturkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hussein Mustafid SHGM PDI yang telah memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mohon izin Komandan, Bapak Kiai Haji Hussein Mustafid ini beliau juga sebagai Ketua 1 DPW Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia. Juga beliau sebagai narasumber di Apa Kabar Pagi di TV One. Beliaunya.